Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang pertama, nama saya Khalid Abdurrahman. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang konsep model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme individu, yaitu pandangan ini fokus pada kehidupan manusia yang mengartikan sesuatu dengan menggunakan pengetahuan, keyakinan secara individu. Pengetahuan disusun dengan mentransformasikan, mengorganisasikan, dan mengkeorganisasikan pengetahuan yang sebelumnya. Piaget menekankan pada hal-hal yang masuk akal dan konstruksi pengetahuan tidak bisa secara langsung dipelajari dari lingkungan. Pengetahuan muncul dari merefleksikan dan menghubungkan kognisi atau pikiran-pikiran kita sendiri, bukan dari pemetaan realitas eksternal. Piaget melihat lingkungan sosial sebagai sebuah faktor penting dalam pengembangan kognisi. Tapi dia tidak meyakini bahwa interaksi sosial merupakan mekanisme utama dalam mengubah pikiran. Berpikir pada tiap langkah pemasukan tahapan sebelumnya sehingga makin terorganisir dan adaptif. Piaget menjelaskan bagaimana tiap individu mengembangkan skema, yaitu sistem organisasi, aksi, atau pola pikir yang membuat kita secara mental mencerminkan berpikir mengenainya. Dua proses diaplikasikan ini dalam hal ini yaitu asimilasi dan akomodasi. Melalui hasil asimilasi, kita berusaha memahami hal yang baru dan dengan mengaplikasikan skema yang ada. Sedangkan akomodasi terjadi ketika seseorang harus merubah pola pikirnya untuk merespon terhadap situasi yang baru. Seseorang melakukan adaptasi dalam situasi yang makin kompleks. Hal ini dengan menggunakan skema yang masih bisa dianggap layak atau asimilasi. Atau dengan melakukan perubahan dan menambahkan pada skemanya sesuatu hal yang baru yang perlu diakomodasikan. Yang kedua, konstruktivisme sosial. Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial, unsur-unsur budaya, dan aktivitasnya adalah yang membentuk pengembangan dan pembelajaran individu. Atau dengan kata lain, pengetahuan disusun berdasarkan interaksi sosial dalam konteks sosial budayanya. Dalam konsep Vygotsky ada tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang yang disebut scaffolding. Scaffolding berarti memberikan kepada seorang individu sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segala mampu untuk mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan pembelajar dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk yang lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Vygotsky mengemukakan 3 kategori pencapaian siswa dalam upaya memecahkan permasalahan, yaitu yang pertama, siswa mencapai keberhasilan dengan baik. Yang kedua, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan. Yang ketiga, siswa gagal meraih keberhasilan. Para konstruktivis Vygotsky lebih menekankan pada penerapan teknik saling tukar gagasan antar individual. Terdapat 2 prinsip penting yang diturunkan dari teori Vygotsky, yakni yang pertama, mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial.
yang dimulai proses penginderaan terhadap tanda sampai tukar menukar informasi dan pengetahuan. Yang kedua, zona of proximal development atau ZPD. Pendidik sebagai mediator memiliki peran pendorong dan menjembatani siswa dalam upaya membangun pengetahuan, pengertian, dan kompetensinya. Dalam interaksi sosial di kelas, ketika saling terjadi tukar pendapat antar siswa dalam memecahkan suatu masalah, siswa yang lebih pandai memberi bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan berupa petunjuk bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Maka terjadi scaffolding. Siswa yang mengenai kesulitan tersebut terbantu oleh temannya yang pandai. Ketika guru membantunya secukupnya kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, maka terjadi scaffolding. Konsep zona of proximal development menurut Vygotsky berdasarkan pada ide perkembangan pengetahuan siswa ditentukan oleh dua hal, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh siswa mandiri dan apa yang dilakukan oleh siswa ketika mendapat bantuan orang yang lebih dewasa atau teman sebayanya yang berkompeten. Mungkin ini saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo nanti ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.